Sekarang kita masuk ke service pertama dalam hal security secara general di Azure, yaitu Azure Security Center. Azure Security Center itu adalah dashboard monitoring untuk seluruh security yang ada di Azure, mulai itu dari security levelnya application, level operating system, lalu ada level juga untuk yang platform as a service, dan lain sebagainya. Bahkan dia juga bisa terhubung dengan security di level misalkan ada virtual machine di on-premise dan sekitarnya. Dia juga karena dia memiliki konektor untuk itu, untuk dihubungkan dengan data center on-premise dan juga dengan service-service yang ada di cloud lain selain Azure. Fungsi utama dari Azure Security Center itu adalah memberikan rekomendasi security dan juga menilai nilai security dari practice yang kita lakukan. Dia memiliki kemampuan untuk melakukan security assessment secara otomatis untuk mengidentifikasi vulnerability yang ada pada infrastruktur yang kita bangun. Dan juga dia menggunakan machine learning untuk deteksi dan memblok malware yang ada, sehingga kita bisa tahu ini ada potensi malware, lalu kita juga membuat rules untuk memblok malware tersebut. Dia juga bisa digunakan untuk analisa potensial threat, attack, investigasi threat, dan post-breach activity. Maksudnya di sini ketika kita memiliki sebuah sistem, kita bisa melihat vulnerability-nya. Dari vulnerability itu kita memiliki potensial attack serangan apa saja yang mungkin terjadi dari vulnerability yang ditemukan. Lalu kita juga bisa menginvestigasi threat-nya. Lalu ketika ancaman itu sudah terjadi, lalu aktivitas apa saja yang perlu dilakukan itu akan di-assess atau disarankan, diberikan guide-nya di Azure Security Center. Di Azure Security Center ini juga menyediakan just-in-time control untuk membatasi akses dari sebuah jaringan. Ini juga bisa mengurangi attack surface. Attack surface itu adalah bahasanya adalah tempat di mana orang bisa menyerang sistem kita. Jadi misalkan kita punya sistem itu membuka seluruh port, maka attacker bisa menyerang seluruh port tersebut. Ketimbang kita hanya membuka satu port yang itu pun sudah dilindungi firewall, artinya attacker hanya bisa menyerang port itu, dan itu pun sudah berkurang dengan adanya perlindungan dari firewall. Seperti itu. Jadi attack surface itu adalah lingkupan atau cakupan yang bisa diserang oleh attacker. Lalu Azure Security Center itu juga memberikan secure score. Ini adalah skor aman. Kira-kira sebuah sistem itu aman atau enggak, itu dilihat dari secure score-nya. Di sini contoh dia memberikan secure score, nilai kepatuhan terhadap policy dan compliance terkait security, dilengkapi dengan hasil assessment pada service-service yang terdampak. Jadi ada assessment-nya juga, dilengkapi dengan action apa yang perlu diperlakukan. Ketika ada lakukan assessment, ya kita bisa melihat yang mana yang tidak sesuai dengan compliance yang ada. Lalu kita klik bagian yang tidak comply tersebut, nanti akan ada action apa saja yang perlu dilakukan agar bisa sesuai dengan compliance yang ada. Ini contohnya secure score di sebelah kanan, ada 59%. Itu maksudnya ada 33 dari 56 poin yang comply. Di bawahnya ada regulatory compliance. Nantinya compliance yang kita terapkan yang diterapkan. Pertama ada PCI DSS, ini untuk carding, perusahaan card yang sifatnya kayak kartu kredit dan lain-lain, kartu yang untuk transaksi, itu ada PCI DSS compliance-nya. Lalu ada Azure CIS, ini security standar yang untuk service-service di Azure. Ada SOCTSP, saya kurang tahu yang bagian ini. Intinya ini adalah regulatory compliance yang diterapkan
di Azure Security Center, itu juga bisa menambahkan compliance yang mau digunakan di sini. Lalu Azure Security Center juga memiliki ini ya, dari resource security hygiene. Dia bisa melihat resource mana saja yang kira-kira memiliki vulnerability, lalu ada severity-nya, dia apakah high severity, medium severity, atau low severity. Kita bisa tahu bahwa resource ini vulnerability-nya cukup tinggi, artinya rawan dalam serangan, memiliki berapa threat yang ya rawan untuk diserang oleh attacker. Dari sini juga kita bisa melihat prioritas dari security practice. Kita bisa melihat prioritas mana saja sih yang perlu kita perbaiki dari service-service yang kita deploy di Azure. Di sini ada compute and apps. Ternyata ada 283 compute and apps. Banyak merahnya, artinya banyak yang high severity. Artinya banyak yang perlu kita improve dari settingan compute and apps-nya. Seperti dari tadi yang saya attack surface. Attack surface itu bisa mengurangi dengan cara network security group. Kita batasi inbound sama outbound port, atau kita batasi juga pengaksesan dari sisi menggunakan authentication atau Azure Active Directory untuk hanya yang memiliki Azure Active Directory yang bisa akses, atau dengan namanya itu ada autentikasinya, ada banyaklah caranya bisa menggunakan seperti itu. Bisa dari authentication, bisa dari certificate, bisa juga dengan BitLocker dan lain-lain. Lalu ini juga dari sisi networking yang kedua di sini yang ternyata penting juga. Yang pertama itu compute apps, networking, lalu ada data security, dan terakhir identity and access. Ini adalah prioritas yang ada di dashboard contoh. Ketika kita menggunakan Azure Security Center, bisa saja prioritas ini berubah. Artinya dari prioritas ini paling banyak di compute dan apps yang perlu diperbaiki dari sisi vulnerability.